Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, semua orang pada saat mau meninggal dunia pasti berandai-andai, pasti berangan-angan, pasti mempunyai keinginan. Keinginan orang yang mau meninggal dunia atau pada saat sakaratul maut disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Semua orang yang pada saat sakaratul maut itu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Tuhan, undurkan sejenak saja kematian saya ini. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kenapa orang sakaratul maut kok andai-andainya sedekah? Kok tidak, Tuhan undurkan ajal saya sesaat saja. Saya mau tadarus, tidak tuh. Saya mau membaca Al-Quran, saya mau sholat, saya mau wudhu, tidak tuh. Tapi saya akan bersedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah itu ibadah sosial. Kalau sholat kita yang menjalankan dan kita yang akan merasakan. Kalau sedekah kita yang memberikan, bisa ratusan bahkan jutaan orang yang akan menerima dari sedekah kita. Ini sesuai dengan prinsip hidup bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling baik di antara kita? Manusia yang paling baik di antara kita adalah manusia yang pada saat hidupnya banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, sedekah itu bukan cuma harta, tapi banyak sekali model sedekah. Maka tidak ada orang yang tidak bisa bersedekah. Semua orang itu pasti bersedekah. Apalagi kita warga Nahdlatul Ulama. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa orangnya yang mempunyai harta, maka hendaknya sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa orangnya yang mempunyai tenaga, yang mempunyai jabatan, maka sedekahlah dengan jabatan dan tenaganya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan siapa orang yang punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmunya. Suatu ketika Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah didatangi oleh orang-orang miskin. Kata orang-orang miskin, ya Rasul, pahala sudah habis diborong oleh orang-orang kaya. Rasulullah tersenyum. Kenapa kok kalian mengatakan pahala sudah habis diborong oleh orang-orang kaya? Iya ya Rasul, karena kita sholat, orang kaya sholat. Kita puasa, orang kaya juga puasa. Tapi orang kaya itu mempunyai harta, sehingga orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya. Sedangkan kami ini orang miskin ya Rasul, tidak bisa bersedekah, tidak mempunyai harta lebih. Kata Rasulullah SAW, kullu takbirin sedekah, wa tahmidin sedekah, wa tasbihin sedekah, semuanya. Yang kita lakukan itu membaca takbir sedekah, membaca alhamdulillah sedekah, membaca tasbih sedekah, melerai orang berantem sedekah. Bahkan kullu ma'rufin sedekatun. Semua kebaikan juga merupakan sedekah. Kita akan lanjut setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, sampailah senyummu di wajahmu merupakan sedekah. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada orang yang tidak punya sedekah, tidak ada orang yang tidak bisa sedekah, karena senyum saja merupakan sedekah. Jadi kalau kita itu
nggak bisa senyum. Wah, perlu dipertanyakan itu tentang hati kita. Kenapa? Karena ad-dhahiru tadullu 'alal batin. Bahwa lahiriah kita merupakan cerminan daripada batiniah kita. Kalau lahiriah kita sumringah, murah senyum, ramah, menunjukkan batiniahnya lagi bunga, lagi senang, tidak galau, tidak gelisah. Tapi kalau lahiriah kita tidak cerah, tidak pernah senyum, itu juga menunjukkan bahwa batiniah kita juga tidak baik, lagi tidak sehat, ataupun lagi tidak cerah. Dan sedekah itu luar biasa manfaatnya. Dulu pada saat Islam baru masuk ke Indonesia, pada saat orang mau hajatan, itu orang-orang kuno dulu membuat makanan kecil dengan daun. Lalu ditanya, kenapa kok ngasih makanan kecil ini? Oh, ini untuk makanan leluhur. Untuk apa? Agar bisa menolak bala, menolak musibah. Akhirnya para wali-wali Songo yang terkenal dengan Wali Songo itu menganjurkan untuk kalau kepengen bebas dari musibah, maka bukan itu yang dilakukan, tapi motong kambing, motong ayam, lalu dimasak, lalu panggil orang-orang miskin, lalu bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, sedekah ini as-shadaqatu taruddul bala, bahwa sedekah itu mencegah kita daripada musibah. Maka kalau dalam Islam itu ada sedekah, ada zakat. Kalau sedekah diberikan kepada siapa saja dan untuk siapa saja. Untuk orang tua juga boleh, memberikan nafkah istri juga namanya sedekah. Untuk anak membiayai anak sekolah, kuliah, mondok juga bagian daripada sedekah. Apalagi kepada fakir miskin. Kalau zakat itu mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu dengan jumlah tertentu. Kalau sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat atau tidak tahu, itu pahalanya lebih besar. Jadi semakin semakin tersembunyi sedekah itu, maka pahalanya akan semakin besar. Tapi kalau zakat harus alaniyah. Gak boleh kita kumpulin orang lalu bagi-bagi. Apa itu Pak? Udah terima aja, udah dari saya umpama. Gak boleh. Kalau sedekah boleh seperti itu. Tapi kalau zakat tidak. Karena zakat ada ijab qabulnya. Ada niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri umpama. Nawaitu an ukhrija zakatal mali fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitri untuk diri saya fardu karena Allah. Atau saya niat mengeluarkan zakat mal fardu karena Allah. Tapi kalau sedekah tidak, hanya niat aja karena Allah. Makanya teori ini dipakai oleh orang-orang kalau Jumatan. Kalau kira-kira kecil nutupinya rapat banget ini yang lihat. Tapi kalau gede lembarannya 100.000 malah dipamer-pamerin dulu baru dimasukin. Memang ada konsep bahwa semakin tersembunyi sedekah kita, maka akan semakin besar pula pahala yang akan kita rasakan. Sekali lagi bahwa sedekah itu bisa juga berupa ilmu. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, kalau kita punya ilmu, agar ilmu kita manfaat, maka mari sedekahkan ilmu kita. Untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, ngajarin, gak usah yang repot-repot, gak usah yang berat-berat, gak harus hukum. Kita itu hanya mengajarkan anak kita, nak kalau makan tangan kanan ya, nak kalau makan baca bismillah ya. Selagi anak kita makan pakai tangan kanan, makan dengan baca bismillah, kita mendapatkan kemanfaatan ilmu kita, juga kita mendapatkan dari sedekah ilmu kita. Ataupun kita sedang diamanatin untuk memegang suatu jabatan. Apapun jabatan kita, mari kita berikhtiar agar jabatan yang kita emban itu kita pergunakan untuk bersedekah, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Mumpung tanda tangannya masih laku. Umpama yang jadi lurah
yang jadi camat, yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, umpama instruksikan yang muslim seyogyanya sebelum bekerja dimulai dengan sholat sunnah duha. Yang muslim umpama sebelum bekerja minimal membaca surat Al-Quran, umpama surat Al-Waqiah atau apa. Pada saat kita mengeluarkan kebijakan itu dan diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan kebijakan itu, maka kita bersedekah dengan kekuatan atau jabatan kita. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, dan sedekah yang menolak musibah itu, sedekah yang akan mendapatkan keberkahan itu juga akan menyelamatkan kita dari rongrongan orang-orang di sekitar kita. Seandainya ada orang pelit, orang kaya yang pelit, maka tetangganya itu akan memberikan efek tidak baik. Tetangganya itu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik karena kepelitan itu. Maka ayo, apa yang kita miliki, dengan harta kita sedekah dengan harta kita, dengan kekuatan atau dengan tenaga kita sedekah dengan tenaga kita, dengan ilmu kita sedekah dengan ilmu kita. Insya Allah sedekah yang jariyah, yang senantiasa dipergunakan secara terus menerus, insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia sampai ke akhirat kelak. Karena idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min salas. Ada 3 hal yang apabila manusia meninggal dunia, 3 hal ini akan tetap memberikan efek baik pada kita, memberikan kucuran pahala kepada kita. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Orang yang sedekah yang dipergunakan untuk senantiasa mengalir. Membangun pesantren, membangun masjid, membangun musola, dan membangun tempat ibadah-ibadah yang lain. Selagi tempat ibadah itu masih dipergunakan, selagi tempat itu masih digunakan untuk ngaji, untuk belajar, untuk tidur para santri, maka orang yang sedekah walaupun misalnya hanya 1 sak semen, misalnya hanya 1 pasir, 1 truk pasir dan lain sebagainya, itu kelak akan merasakan hikmah atau manfaat dari apa yang diberikannya. Yang kedua, hal-hal yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Kita tadi sudah disampaikan bahwa bersedekah pun bisa dengan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah kita mempunyai keturunan yang soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kita, baik kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, harta yang kita makan potensi hanya akan menjadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan potensi akan menjadi rebutan atau warisan. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah, insya Allah kelak itulah harta kita yang hakiki, itulah harta yang akan menyelamatkan kita baik di dunia sampai ke akhiratnya nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.